Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di Channel Mutiara Tani. Pada video sebelumnya kita sudah melihat bagaimana siswi SMA membudidayakan tanaman buncis yang sangat subur dengan hasil melimpah. Kebetulan pas harga mahal per kilo 15.000 dan 17.000. Kali ini kita akan melihat bagaimana siswi SMA ini membudidayakan tanaman cabai walaupun di musim cuaca ekstrim ini. Pas kebetulan di bulan Januari cuaca tidak menguntungkan untuk petani. Kadang di siang hari hujan langsung panas, kadang panas langsung hujan. Jadi pastikan tonton video ini sampai selesai. Nah, kebetulan ada yang punya kebun yang untuk saat ini lagi merawat tanaman cabai. Kebetulan pas hari sore, jadi pulang sekolah. Jangan lama-lama, kita bertanya langsung kepada anaknya. Saya ini sangat heran dengan tantangan kamu, mengingat cuaca yang sangat ekstrim kayak ini, apalagi ini di bulan Januari, hujan itu datang siang dan malam. Kadang-kadang habis hujan itu tiba-tiba panas, dan habis panas itu tiba-tiba hujan. Itu sangat beresiko sekali akan adanya patogen-patogen jamur yang menyerang pada tanaman cabai kakak ini. Baik, semua resiko yang ada sudah kami perhitungkan matang-matang, Pak. Karena kami percaya dengan metode ayah saya yang mengajarinya. Saya ingat dengan tutur kata ayah yang isinya, kalau kita ingin berjalan jauh, harus sampai ke tempat tujuan. Meskipun di perjalanan jauh itu penuh dengan rintangan dan hambatan. Tetapi kalau kita takut dengan rintangan dan hambatan itu, kita tidak akan sampai ke tempat tujuan yang kita inginkan, Pak. Tutur kata dari orang tuamu itu hubungan dengan tanaman ini seperti apa? Jadi hubungannya dengan tanaman yaitu kita harus memperhitungkan terlebih dahulu atau mempersiapkan akan adanya resiko penyakit yang ada di tanaman. Maka dari itu kita harus kaji dan pelajari benar-benar sebelum kita membudidayakannya. Dan saya masih ingat ayah selalu berpesan jangan berani makan sesuatu kalau belum tahu rasanya yang akan dimakan. Dan jangan berani bepergian kalau belum tahu alamat tujuan yang akan kita tuju. Makanya di musim penghujan dan cuaca ekstrim seperti ini, kami tetap yakin untuk membudidayakan tanaman khususnya hortikultura karena kami sudah persiapkan semuanya, Pak. Jadi lubang tanam dikocor menggunakan 3 bahan aktif, yaitu silika karbon, asam humat, dan trikoderma. Masing-masing 3 sendok per 20 liter air. Oh, per 20 liter air ya, luar biasa. Oke, jadi pemupukan itu masing-masing lubang atau per satu lubang ukuran 1 gelas itu H-3. Oh, H-3 ya, luar biasa. Oke, jadi pengocoran pertama kali yaitu 5 hari setelah tanam, 10 hari setelah tanam, dan 15 hari setelah tanam. Dicampur Ultradap, KNO3 merah, dan kalsium masing-masing 3 sendok per 20 liter air. Oh, berarti itu kalau yang 3 bahan aktif yang seperti tadi asam humat, silika karbon, dan trikoderma itu masuk semua ya. Arti itu cuman mengandalkan pupuk kocor ya, Kak. Sementara untuk tanaman ini kan perlu pupuk makro dan mikronya seperti pupuk susulan itu dilakukan berapa hari setelah tanam dan memakai pupuk apa saja. Baik, setelah pengocoran tadi, memasuki hari 17 setelah tanam, kami memupuk tabur menggunakan NPK subsidi plus kalsium nitrat, Pak. Oh, NPK subsidi itu 15, 10, 12 ya, masuk akal karena itu masa-masa vegetatif atau masa bayi. Terus untuk yang pupuk susulan kedua menggunakan apa itu? Pupuk susulan kedua pada saat
30 hari setelah tanam, kami memupuk tabur kembali menggunakan NPK 16-16-16 plus kalsium nitrat, Pak. Oh, berarti di usia segitu kan masa remaja ibaratnya itu sudah mengeluarkan cabang V ya, itu harus pupuknya seimbang 16, 16, 16, apalagi itu tadi ditambahi kalsium nitrat, luar biasa, luar biasa. Terus setelah masa generatif tersebut, untuk masa pembuahan itu memakai pupuk apa? Habis memupuk, selisih 1 hari dikocor pada lubang pupuk dengan bahan aktif mancozeb atau tembagasida. Oh, setiap habis aplikasi pemupukan, selisih 1 hari itu dikocor pakai mancozeb atau tembagasida ya, supaya untuk menetralisir jamur patogen yang akan menyerang perakaran ya. Oke, jadi itu kan tadi yang masa vegetatif ya, masa masih bayi. Terus untuk masa remaja setelah mecangvi atau masa generatif itu pupuknya memakai apa? Setelah 30 hari setelah tanam, kami memupuk tabur memakai NPK 16-16-16 plus kalsium nitrat, Pak. Oh, pupuk 16-16-16 plus kalsium nitrat ya, karena pupuk 16-16-16 itu pupuk seimbang pada musim remaja atau setelah musim keluar cabang V-nya itu pupuk harus seimbang, apalagi ditambahi itu dengan kalsium nitrat. Jadi untuk masa pembuahan seperti ini sudah ditambah lagi pupuk susulan untuk pembuahan atau belum ini? Sudah, Pak. Jadi pada 50 hari setelah tanam, kami memupuk tabur kembali menggunakan NPK 15-9-20 atau 13-8-27 plus kalsium nitrat. Habis memupuk, selisih 1 hari dikocor pada lubang pupuk dengan bahan aktif mancozeb atau tembagasida. Masuk akal supaya dia itu menetralisir akarnya jamur patogen yang ada di dalam lubang pupuk susulan itu supaya mati ya. Makanya walaupun di musim cuaca ekstrim kayak gini, kamu berani menanam, alhamdulillah 1 batang pun tidak ada yang bermasalah. Jadi perawatan insek kami memakai Pervinipos, Abamectin, Imidacloroprid, dan Dirolling. Itu dimix apa ndak itu sama nutrisi? Iya, jadi kalau masa vegetatif dimix sama Ultradap plus KNO3 merah, Pak. Oh, Ultradap sama KNO3 merah untuk nutrisinya ya. Jadi itu komplit menjadi pupuk majemuk, yaitu NPK nitrat. Kalau masa generatif, kami mix dengan MKP plus KNO3 putih seminggu sekali, Pak. Oh, berarti kalau musim vegetatif itu memakai Ultradap dengan KNO3 merah, kalau masa generatif atau pembuahan memakai MKP dimix sama KNO3 putih ya. Untuk fungisida, 15 hari setelah tanam, kami memakai Bion M plus ZPT. Oh, jadi untuk Bion M dan ZPT itu masuk di awal-awal ya? Iya. Ya, karena Bion M itu setahu saya dia itu bahan aktifnya mancozeb tapi yang sistemik. Fungsinya Bion M itu untuk menvaksin tanaman-tanaman itu tersendiri supaya tidak termasuki oleh jamur patogen yang ada. Terus gimana kembali, Kak? 22 hari setelah tanam, kami memakai Bion M plus GPT. Oh, berarti Bion M masuk 2 kali ya? Iya. Emang aturannya Bion M itu kan cukup untuk menvaksin saja, berarti cukup 2 kali ya? Iya. Tidak boleh lebih, karena kalau lebih nanti bikin resisten tanaman-tanaman yang ada ini menjadi kebal atau menjadi mudah terserang jamur, dan kalau tidak dispray memakai bahan aktif itu tadi susah untuk mengendalikannya. Untuk perawatan menanggulangi jamur, kita memakai mancozeb plus Porpinep Dirolling dicampur kalsium nitrat plus magnesium sulfat seminggu sekali, Pak. Ini kamu memakai mancozeb lagi yang kontak ya? Betul. Oh, yang kontak sama Propinep. Propinep itu
yang kontak juga. Kalau Propinex kan dia mengandung zinc untuk zat penghijau daun. Makanya nutrisi harus tercukupi makro primer dan sekundernya. Makro primernya itu berbentuk seperti nitrogen, fosfor, dan kalium ya. Untuk sekundernya itu seperti kalsium, magnesium, dan sulfur. Tanaman itu harus sesuai dengan kebutuhan tanaman, makronya juga harus disediakan Pak. Mikronya Pak, maaf. Oh ya, makro mikro harus tersedia Iya. semuanya ya. Makanya tanaman kamu subur semua. Pesan dan kesan dari saya, jadilah agen perubahan dalam pertanian, gunakan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan hasil pertanian sambil menjaga kelestarian lingkungan, serta terus belajar dan berbagi ilmu agar pertanian tersebut semakin maju dan berkembang. Kesan dari saya sangat menginspirasi generasi muda seperti kami mengubah wajah pertanian dengan kreativitas dan semangat modern melalui penggunaan teknologi dan pendekatan yang lebih efisien. Kami tidak hanya memberikan dampak positif kepada pertanian, tapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, Pak. Itu tadi penjelasan tata kelola kebun cabai milik siswa SMA yang menggunakan metode dari Ketua Kelompok Mutiara Tani. Bagaimana menurut Anda semua? Kalau punya pendapat atau tips tambahan bisa ditulis di kolom komentar. Kalau suka dengan video ini jangan lupa klik like dan share ke teman-temannya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Mungkin dari kami cukup sekian dulu. Bila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.